Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita di dalam kehidupan ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana di dalam kehidupan ini kita terus meningkatkan ketundukan dan ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik aturan-aturan yang berupa perintah Allah Subhanahu wa taala maupun aturan yang berupa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kultum subuh hari ini insyaallah saya akan membawakan satu kultum dengan tema adab berdoa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata doa berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata da'a yang mengandung arti permohonan atau permintaan. Jadi kalau berdoa berarti orang tersebut sedang meminta ataupun memohon. Sedangkan menurut istilah, doa ini mengandung arti permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu yang bermanfaat, terhindar dari bahaya ataupun segala bentuk ibadah dan penyembahan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita selaku hambanya untuk senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inni ujib da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah bahwasannya aku ini sangatlah dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a, dan aku mengabulkan permohonan dari haraplah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 60,
Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, bermohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan, akan aku kabulkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini artinya bahwasannya Allah memberikan janji kepada kita, berjanji kepada kita, barang siapa yang meminta kepadaku, yang memohon kepadaku, pasti akan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, memohonlah kepadaku, apapun itu pasti Allah akan kabulkan. Percaya tidak Pak terhadap janji Allah? Wajib percaya, karena Allah ini tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah ini tidak pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji siapa Pak? Kita manusia. Ya, Allah tidak akan pernah janji. Kita harus yakin itu. Maka dalam kehidupan ini hendaknya kita selalu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah apapun itu. Kita menginginkan sesuatu, kita punya satu masalah, cari solusi, jangan ke siapa-siapa, kepada Allah. Mohon kepada Allah, Allah yang menguasai segala sesuatu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun huwal ibadah, bahwasannya berdoa itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Ini artinya berarti kita pun dalam kehidupan ini harus memperbanyak doa, karena bagian daripada ibadah. Kemudian kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, alasan kenapa kita harus meminta kepada Allah, bahwasannya kita selaku hamba Allah adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus aku hamba berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi langsung dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Sedangkan kita selaku hamba, selaku Abdullah, selaku hamba Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Allah adalah agar kita tidak digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sombong. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah memohon kepada Allah, niscaya digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sombong, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian sekarang mana harus lakukan sebelum berdoa kepada Allah? Yang pertama adalah sebelum berdoa, maka harus diawali dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya
apabila kalian berdoa kepadaku, hendaknya diawali dengan memujiku dan mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kalau kita berdoa Pak, diawali dulu dengan memuji Allah dan bersolawat. Maka kita ketika berdoa, kita awali dengan hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim. Kemudian baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ataupun kita ucapkan alhamdulillah, cukup alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita awali dengan memuji Allah dan bersolawat. Yang kedua adalah kita berdoa dengan tadarru dan khufyah. Tadarru mengandung arti kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, kita benar-benar merendahkan diri kita. Dengan Allah itu kita rendah diri, Pak. Tapi kalau dengan manusia rendah hati. Ya, jadi jangan kebalik gitu ya. Kalau dengan manusia jangan rendah diri. Ya, rendah diri itu kepada Allah, rendah hati kepada manusia. Kemudian dengan khufyah. Khufyah itu adalah dengan suara yang lembut, dengan lirih, tidak keras-keras doanya gitu ya. Jadi tidak kencang-kencang. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi ketika kita berdoa jangan keras-keras gitu ya. Apalagi kalau kadang ketika sholat Jumat misalnya, ada yang mengatakan amin, amin gitu ya ketika berdoa gitu ya. Padahal Allah memerintahkan kita berdoa dengan rendah diri dan suara yang lembut. Kemudian yang ketiga adalah menengadahkan tangan. Jadi ini bagian daripada adab berdoa. Walaupun menengadahkan tangan ini bukan sesuatu yang wajib gitu ya, tapi ini adab. Sebagaimana hadis Imam Tirmizi yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah sangat malu lagi maha pemurah. Dia merasa malu kepada hambanya yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya, kemudian ditolaknya sama sekali atau sia-sia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir di antara adab berdoa adalah berhusnuzon, yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah dalam hadis qudsi dijelaskan ana inda dhanni abdi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka ketika kita berprasangka kepada Allah baik, maka Allah akan memberikan kebaikan itu. Dan sebaliknya, jikalau kita berprasangka buruk, maka keburukan itulah yang akan didapat. Termasuk dalam berdoa, kita harus berhusnuzon kepada Allah, harus yakin kepada Allah bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ada pada berdoa ini, kita bisa praktikkan, dan insya Allah Allah semoga mengabulkan segala
permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya alamin. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Asrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.